Taib yang ke-19. Membaca Al-Quran kemudian menghadiahkan pahalanya kepada orang yang sudah meninggal. Membaca Al-Quran yang diajarkan oleh Nabi SAW ini berlaku. Lewat kuburan bacakan 3 kul. Bacakan 3 kul 3 kali. Apa lagi tadi? Qul al-falaq 3 kali. Qul a'udzu binnas 3 kali. Dan sebarkan pahalanya untuk yang ada di kuburan yang kita lewati. Doakan mereka, ya. Doakan mereka. Ini dibenarkan. Tetapi ibu-ibu yang kami muliakan, apabila kita datang ke kuburan, lalu kita baca Al-Quran di depan kuburan orang itu, kita niatkan pahalanya di sini, kita perlu berdiskusi lagi. Ulama mana yang mengatakan itu benar? Ada nggak di mazhab Syafi'i seperti itu? Adakah di mazhab Hambali, Maliki, Hanafi yang seperti itu? Tapi kalau ibu di luar, di rumah ibu baca Quran, ibu niatkan pahalanya untuk bapak kita meninggal, untuk mak kita meninggal. Sebagian mazhab mengatakan sampai. Sebagian lain mengatakan antalah, Allahu a'lam. Sebagian yang terlalu ekstrim mengatakan tidak sampai doh. Iya. Jadi ibu-ibu yang kami muliakan, kalau saya mengatakan dengan apa yang saya ilmui, insya Allah, jika dia niatkan karena Allah, pahalanya Allah berikan pada yang meninggal, Allah akan menyampaikannya. Karena istilahnya saya berpihak kepada mazhab yang mengatakan sampai. Itu adalah pandangan saya. Oh, kecil ustaz lain tidak sampai ustaz. Indak malah. Kan itu keceknya. Nang kecek ambo ba, ambo lah menyampaikan ikut pandangan ambo. Lah bebo. Lanjut, yang ke-20. Mengenakan pakaian serba hitam. Memperlama masa berkabung lebih dari 3 hari. Meninggal keluarga awak, dari ujung kaki sampai ke ujung rambut hitam satu pakaiannya. Saya lihat ini komunitas orang Islam sudah banyak juga yang melakukan hal seperti ini. Salah loh ini bu. Ini amalan kaum mana ini? Ini budaya-budaya barat macam ini loh bu. Bayi hitam-hitaman saudalahnya. La tattabi'anna sunanal ladzina min qablikum shibran fashibr, dhira'an fadhira', hatta walau dakharu juhra dhabbin tabi'tumuh, atau di riwayat yang lain dakhaltumuh. Sungguh benar-benar kamu akan meniru orang-orang sebelum kamu. Apa-apa yang mereka lakukan kamu akan tiru, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sekalipun mereka masuk ke lubang biawak, kamu juga akan ikut masuk ke lubang biawak yang sama. Artinya, sampai mereka melakukan hal yang tidak dibolehkan, hal yang tidak masuk akal, kamu akan niru-niru seperti itu. Kamu akan melakukannya. Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, al-Yahud wan Nasara, ya Rasulullah, yang engkau maksud ini Yahudi Nasrani atau siapa? Qal, faman. Kalau bukan mereka, siapa lagi yang saya maksud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik ibu-ibu. Jadi masa berkabung jangan dilebihkan juga dari 3 hari. Cukup 3 hari. Setelah itu lakukan hari-hari kita normal seperti biasa. Sekali lagi, pakaian hitam-hitam jangan dibuat-buat. Kalau memang pakaian kita hari-hari dan pakaian kita banyak-banyak yang hitam, maka itu berarti sudah pakaian biasa. Mengkhususkan itu dengan pakaian hitam, berarti kita mulai ittiba dan tasyabuh dengan kufar. Ini yang tidak dibolehkan. Kalau bisa selisih ibu, putih-putih pakai. Pakaian tarang-tarang istilahnya yang dipakai, selisihi. Kalau memang itu sudah menjadi sebuah tren daripada pakaian orang-orang Nasrani, orang Yahudi, orang-orang Barat, selisihi oleh kita. Bawa ajak keluarga. Besok keluarga kita, siapapun yang meninggal, maka kita tidak boleh pakai pakaian yang hitam-hitam. Kecuali memang pakaian hari-harinya pakai pakaian hitam-hitam, maka silakan dia seperti biasa. Baik, ada pertanyaan? Ya. Nah, begini, caranya gampang saja. Yang pertama, kalau dalam hadis yang terakhir tadi kan Nabi mengatakan dengan syafaatku. Dengan syafaatku. Aku berharap dengan syafaatku Allah meringankan azabnya. Kan gitu kata Nabi kan? Emang kita punya syafaat untuk orang yang meninggal? Itu juga dipahami. Yang kedua, tidak ada satu orang pun sahabat yang meniru itu. Lau kana khairan la sabaquna ilaih. Kalau seandainya adalah kebaikan, tidak ada seorang sahabat pun yang tidak akan meniru. Walaupun tidak berguna, tapi ini dibuat oleh Nabi, mereka pasti akan meniru.
Itu menandakan bahwa ini diyakini oleh para sahabat bukan bahagian daripada amalan yang akan ditiru. Ini adalah kekhususan beliau. Iya. Artinya kalau ini adalah sesuatu kebaikan yang pantas mereka tiru, tidak akan ada satu sahabat pun yang mau meninggalkannya. Ya kan? Itu saja sudah menjadi contoh yang nyata bagi kita. Padahal kejadian ini disaksikan oleh para sahabat-sahabat Nabi. Memang kalau dikatakan ada hadis yang mengkhususkan ini hanya saya saja ya, kalian nggak boleh. Memang nggak ada yang seperti itu. Tetapi hadis yang tadi kita baca apa? Fa'ahbabtu bisyafaati. Kan itu tadi. Fa'ahbabtu bisyafaati. Ayyarudda anhuma madamal ghusnan ritbain. Maka aku ingin dengan syafaatku selama ini masih basah, belum mengering, diringankan oleh Allah azab untuk mereka berdua. Itu loh. Ini menandakan Nabi mempunyai wewenang untuk syafaat. Tapi kita tidak ada kewenangan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis itulah yang mendampingi sehingga para sahabat sangat yakin bahwa ini hanyalah khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali ke halaman 377. Baca riwayat yang ada dalam kitab Sahihain Bukhari Muslim bahwa Ummu Atiyah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu limra'atin tu'minu billah wal yawmil akhir. Tidak halal bagi wanita. Kalau tidak halal maknanya apa? Haram bagi seorang wanita yang beriman. Gitu loh. Haram bagi seorang wanita yang beriman an tuhidda fawqa thalath. Bahwa dia berkabung lebih di atas 3 hari. Lah, haram hukumnya berkabung lebih di atas 3 hari. Dan berkabung itu bukan dengan pakaian hitam-hitam. Bukan hanya saja tidak berdandan dengan wajah kita supaya dibuat segar, pakai rambut kita disapu disisir, rambut kita maksudnya disisir, pakaian kita dibuat rapi, pemandangan wajah kita kembali cerah. Bukan hanya itu saja, Bu ya. Termasuk juga jangan berkurung lagi di rumah lebih daripada 3 hari. Keluarlah, lakukan aktivitas yang biasa kita lakukan. Tidak halal maknanya haram bagi kaum wanita yang beriman berkabung lebih dari 3 hari. Illa ala zauj, kecuali kalau yang meninggal adalah suami. Ya. Fa innaha la taktahil wa la talbisu thawban masbughan illa thawba usbin wa la tamassu tiban illa idza tahurat tu'nubdhatun min kusti asfar. Lanjut Bu terjemahnya. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung lebih dari 3 hari, kecuali untuk mendiang suami. Ia tidak boleh mengenakan celak mata, tidak mengenakan. Maknanya bercelak mata ini boleh, bukan dilarang untuk wanita bercelak mata. Tetapi bercelak mata itu dianjurkan bagi kaum wanita di rumah, bukan untuk dibawa keluar. Karena wanita kalau bercelak mata, matanya akan kelihatan indah. Dan ini fitnah yang baru lagi untuk nyolai bercadarnya, tapi bercelak matanya itu jadi menarik bana. Ada seorang wanita di zaman Bani Israel, sangat cantik sekali matanya, padahal dia bercadar loh ya. Diikuti oleh seorang pemuda. Sampai wanita ini masuk, pemuda ini berhenti di depan pintu rumah itu. Ya. Ketika si wanita buka pintu, pemuda itu masih ada di situ. Terkaget dia, "Kenapa kamu masih di sini?" "Saya betul-betul terkagum melihat indahnya matamu." "Tunggu sebentar," katanya. Maka dia masuk kembali, dia suruh pembantunya bawakan piring. Ya, bawakan piring, kemudian dibuka oleh pemuda, kedua mata itu ada di situ. Nyolapehkan ngincik matanya gua. Tapi ini kisah Israeliat ya. Nyolapehkan ngincik matanya. Kalau mata ini akan mengundang fitnah kepada kaum lelaki, biarlah saya tidak lagi punya mata. Dikatakan pada laki-laki itu, bawa oleh kamu mata ini yang kamu sukai, bawa. Kata Rasulullah SAW berkaitan dengan riwayat Israiliyat, tidak seluruhnya benar, tidak seluruhnya salah. Ada di antara berita itu yang sahih, ada di antara berita itu yang tidak sahih. Makanya jangan mudah, itu kan Israiliyat, tolak semuanya. Salah. Ya, sesuaikan dengan ruh syariat kita. Sama atau tidak? Ada kemiripan atau tidak? Mendukung atau tidak? Kalau mendukung masuk. Nah, berita ini, kisah ini, setidak-tidaknya gambaran. Mata ini, coba lihat Bu, ada orang yang udah bercadar, tapi foto profil dia bercadar itu masuk di WhatsApp-nya, masuk di FB-nya, ya. Dan itu sangat menarik loh Bu. Dari kerlingan matanya itu kelihatan.
Padahal kalau dibuka, nggak begitu cantik orangnya. Cuma matanya istimewa membuat para lelaki dah menghayal duluan. Betul tidak? Nah, ini ibu-ibu yang kami muliakan. Bercela bagi kaum wanita, kesehatan untuk matanya. Tapi dianjurkan untuk di rumah. Kalau ingin bercela juga di luaran, maka bercelaklah dalam bentuk yang tidak terasa dan tidak nampak oleh orang bahwa itu ada celaknya. Tapi rasanya nggak mungkin ya. Kalau gitu jangan dilakukan. Rumah buat kesehatan mata. Kalau lo bu, bercelaklah ibu. Ibu matanya akan terang, ibu matanya akan sehat, insya Allah Taala. Yang dianjurkan untuk menyehatkan mata adalah banyak-banyak baca Quran, banyak-banyak menangis karena Allah di tengah malam tahajud, dan banyak-banyak bercelak. Nah, ini yang akan menyehatkan mata. Taib. Kemudian lanjut bu terjemahnya, dan janganlah. Dan tidak mengenakan baju berwarna kecuali baju ashab. Tidak boleh mengenakan wangi-wangian kecuali bila suci atau dari haid. Ya, artinya wanita boleh pakai wangi-wangian nggak? Boleh, cuma di rumah. Itu di rumah pakai wangi-wangian bu. Jangan sampai di rumah laki tiba bau putih aja baru. Laki tiba bau ikan asin bagoriang aja baru. Ya, sampai di rumah kita berwangi-wangian lah. Ya, buat suasana itu menjadi nyaman. Ikon ndak tabaliak bu. Ketika keluar kita wangi, rapi. Yang menikmatinya orang-orang yang nggak halal dengan kita. Sementara di rumah plus bon bawang iyo, bon kapitiang lalu dia bu hiu, macam-macam bon pari ikan iyo. Ya bu ya, pakai wangi-wangian dibolehkan bagi ibu-ibu. Kalau ibu ternyata punya fitnah dari bau keringatnya, kan ada yang bau keringat bu, lewat awak di muka orang, mabuk orang, lupa dia orang alamai di mana kan tuju lewat awak, dek kueknya baunya. Silahkan bu, silahkan. Saran saya untuk yang seperti ini pakailah parfum yang hanya dia sendiri yang akan, dan itu di titik-titik saraf loh bu. Titik-titik saraf yang akan menghilangkan bau badan kita ada beberapa titik. Pertama, titik-titik saraf ya, ini titik-titik saraf. Kalau ini kita pakai parfum bu yang asli, insya Allah keringat yang keluar di tempat lain akan menjadi wangi. Artinya tidak akan berbau. Ini titik saraf. Pusat titik saraf, ini dikasih parfum. Ini titik saraf, ya. Ini titik saraf bu, ibu kasih. Insya Allah kalau itu ibu kasih, parfumnya cukup parfum asli yang tidak akan tercium keluar. Insya Allah keringat ibu sehari 2 hari itu akan bagus baunya. Ya, tidak ada masalah. Ya, tapi ibu pakaian yang ibu kasih, sementara yang keringat masih seperti itu bisa kalah bu. Bau buntang, tati lantang orang medunyo.